Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut. Setelah kita bahas masalah struktur data dalam pemrograman, yang mana memang sangat-sangat penting bisa kita lakukan. Kemudian sekarang kita akan membahas tentang input dan output dalam bahasa pemrograman. Jadi adanya input dan output dalam bahasa pemrograman ini akan menjadikan bagaimana program kita atau program yang kita buat dapat berinteraksi dengan dunia luar. Nah, apa itu input dan apa itu output? Kalau kita bayangkan kita sedang berbicara dengan seorang teman kita, kemudian kamu berbicara memberikan informasi, dan kemudian temanmu mendengarkan informasi tersebut, kemudian temanmu membalas, memberikan informasi atau adanya feedback ke kamu, dan kamu mendengarkan informasi yang diberikan atau feedback yang sudah diberikan. Jadi saling timbal balik, ya kan? Adanya interaksi di sini. Nah, dalam pemrograman, input atau bisa dikatakan masukan serta output atau keluaran adalah cara program kita berbicara dengan dunia manusia atau dengan dunia luar dari komputer ya. Program menerima data dari suatu tempat yaitu inputan dan akan mengirimkan data ke lain tempat atau outputannya apa. Nah, sekarang kita masuk ke inputannya atau masukan. Inputan data yang diterima program dari pengguna atau sumber eksternal ini seperti kalian memberitahu temanmu apa yang kamu inginkan. Ini inputan. Kemudian bagaimana program kita menerima input? Program bisa menerima input dari berbagai sumber. Nah, berbagai sumber ya. Bisa kita manfaatkan keyboard untuk mengetik teks atau angka. Bisa juga mouse seperti ini, input ya kan. Ini sebuah input juga kan, kita memberikan highlight. Nah, ini juga input. Pengguna mengklik tombol atau menyeret sesuatu ya kan, bisa kita geser-geser. Kemudian kita juga bisa mengirim file, membaca. Program akan membaca data dari dokumen di komputer kalau kita upload biasanya ya, ataupun jaringan internet. Program menerima data dari website atau server lain, ini juga input. Kemudian dari sensor maksudnya kita menggunakan seperti hardware luar itu kalau kita punya sebuah sensor cahaya, sensor suhu, ataupun sensor sidik jari dan lain sebagainya. Nah, itu maksudnya inputan. Contoh pseudo-code input dari pengguna. Di sini ada cetak atau print, masukkan nama Anda. Nah, contoh seperti ini ya. Kita membuat sebuah inputan di sini. Input interaktif. Kemudian dari cetak ini tadi masukkan nama Anda, ini hanya sekitar string yang akan ditampilkan saja. Kemudian ada sebuah variabel nama pengguna, yang mana nama pengguna variabel ini akan berisi dari fungsi baca input dari keyboard. Jadi ada sebuah fungsi, kita buat fungsi lagi, kita nggak bahas secara rinci ya, kita hanya secara global input itu apa. Jadi fungsi dari baca input dari keyboard itu akan mengambil masukan dari apapun yang ditulis dalam, misalkan di sini ada sebuah field text. Nah, ini namanya field text ya. Ini namanya field text. Nah, atau program menunggu inputan. Kemudian setelah diketikkan, kemudian bisa di tombol proses masuk atau di enter, maka dia akan melakukan print atau melakukan cetak high. Plus ini menggabungkan ya, bukan menambah. Plus akan menggabungkan variabel, nama variabel tadi dipanggil. Jadi halo, nama variabel kalau kita tulis di sini di fieldnya, field textnya kita tulis halo Budi, ya berarti halo Budi tanda seru. Nah, seperti itu kita coba ya. Halo Budi. Halo Budi, senang bertemu denganmu. Biasanya tanda seru ini diganti dengan senang bertemu denganmu. Ini untuk inputan. Nah, sementara output ini juga bisa dimaksudkan oleh output ya. Tetapi secara output langsung, karena kita tidak usah pakai field text-nya, field text untuk inputan. Output ini adalah sebagai keluaran. Jadi si program ini bisa berinteraksi dengan kita secara tanpa ada inputan, tetapi inputannya kita masukkan ke codingnya. Nah, kita kalau sini kan kita harus nunggu, si komputer nunggu dulu inputan dari pengguna, baru bisa melakukan
komunikasi. Kalau ini kita sudah melakukan komunikasi saat ada di codingnya. Nah, output adalah data yang dikirim program ke pengguna atau tulisan eksternal. Ini seperti temanmu membalas perkataanmu atau memberikan hasil yang kamu minta. Jadi ada sebuah proses dulu di dalamnya, tetapi kita tidak memberikan pertanyaan seperti ini tadi ya di sistemnya. Jadi kalau ini sistemnya menunggu dulu inputan, kalau ini sudah diolah inputannya. Bagaimana program menampilkan output? Program bisa menampilkan output ke berbagai tujuan. Kemana? Yang pertama adalah ke layar. Jadi ini layar, ini konsol GUI. Tahu kan GUI? Graphic User Interface. Akan menampilkan teks, gambar, ataupun elemen grafis. Kemudian juga bisa masuk ke file. Jadi dia akan menyimpannya, membentuk sebuah file, entah itu txt, .doc, ataupun yang lain. Bisa juga mengirimkan data melalui jaringan internet ke website atau server, mencetak dengan melalui printer, kemudian juga memutar suara melalui speaker. Nah, ini untuk outputannya. Contoh output layar adalah ada sebuah variabel 1, variabel angka 1 di mana bernilai 10, kemudian variabel angka 2 bernilai 5, kemudian ada sebuah variabel hasil jumlah yang mana nilainya adalah kalau dia number maka dia bukan digabung tapi ditambahkan. Jadi dia masuk ke operatornya. 10 karena angka 1 bernilai 10, angka 2 bernilai 5, berarti 10 ditambah 5. Nah, yang akan ditampilkan oleh si program ini apa untuk outputannya? Yang pertama adalah dia akan mencetak atau ngeprint atau menampilkan string angka pertama .2, kemudian dia akan menggabungkan variabel angka 1 yang sudah ada. Angka 1 berapa? Dia akan masuk ke 10. Kemudian dia akan menampilkan lagi string angka kedua, yang mana tadi masuk ke variabel 2, angka 2 sama dengan nilainya adalah 5. Ya, angka 2 ini 5. Jadi nanti ini akan keluar 10, angka pertama .2 10, angka kedua .2 5. Kemudian akan melakukan cetak atau print, tampilkan ke layar lagi untuk string hasil penjumlahan .2. Kemudian kita akan tampilkan hasil jumlah atau hasil operan dari angka 1 dan variabel angka 2, yaitu 10 ditambah 5, hasilnya nanti adalah 15. Kalau di sini perhitungannya nggak sampai sama 10 sama 5, kita akan coba lihat ya. Coba output interaktifnya. Output interaktif berarti sudah ada di sini ya. Kita nggak usah hitung memasukkan satu persatu. Tetapi kalau lebih interaktif lagi ya, kita bisa memasukkan menggunakan field text-nya. Tapi ini sebagai percontohan saja. Tampilkan hasil perhitungan. Nah, seperti ini tadi. Dia akan menampilkan hasil A, angka yang dimasukkan tadi kalau ini 10, ini sekarang kita ganti menjadi 25. Yang B-nya 15. Kemudian akan dijumlahkan sama seperti ini. Kemudian juga ada pengaliannya lah, berarti kan di sini nanti ada hasil kali, karena ini nggak mungkin bisa diulang, ya kan? Hasil kali sama dengan angka 1 kali atau pakai asterik angka 2. Mengapa input dan output itu penting dalam sebuah pemrograman? Karena input dan output adalah jembatan antara programmu dan dunia kita, dunia nyata, dunia manusia. Tanpa I/O, atau ini bacanya I/O, tanpa I/O atau input or output, programmu tidak akan bisa menerima perintah atau menyampaikan informasi. Mereka hanya ya stagnan saja akhirnya. Nah, jadi dari input output ini juga akan membuat program kita semakin interaktif. Program kita bisa berinteraksi dengan pengguna, penerima perintah, dan juga memberikan respon. Berguna juga program kita bisa melakukan proses data dari berbagai sumber dan menghasilkan informasi yang bermanfaat. Dan yang pasti kita bisa terhubung juga dengan sistem yang lain, database maupun dari internet. Ini untuk input dan output dalam pemrograman. Terima kasih, sampai bahasan terakhir kita nanti habis ini adalah tentang debugging dalam pemrograman. Sekali lagi, kalau ada yang perlu dibahas, ada ditanyakan ataupun didiskusikan, silakan ketik di kolom komentar. Kalau memang ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman.
dan juga jangan lupa like dan subscribe channel kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.